selamatkan diri itu lebih penting, Mas. Oh, lu panik di terminal, takut ketemu calo yang kemarin. Oh, lu takut di TO. Takut, jadi nggak Kan mikir. lu udah pakai seragam Haryanto kemarin gue bilangin. Ya bener, tapi kan nggak pakai dorong kan. Oh Nah, gitu. Ya, tinggal foto aja orangnya. Foto aja gitu. Ntar gue nyulik. Rian Mahendra Mas, Serigala Pantura. Gue pengen kasih pelajaran biar orang-orang kayak gini Mas nggak menimbulkan korban lagi di kemudian hari. Gue bakal kasih pelajaran, nggak ada kata damai, nggak akan ada kata damai. Dari tim-tim siluman gue, tim-tim support gue mau ngebantu gue, syaratnya satu Mas, nggak boleh ada kata damai. Awas Mas, mereka orang gede-gede. Oh tenang aja Mas, Rian Mahendra ini orang kecil tapi punya Allah Mas. Emang dipikir gue nggak punya saudara Mas? Dipikir gue nggak punya teman? Nih pengacara gue malah ngasih gue duit Mas. Dia orang lain, bukan siapa-siapa. Yang pada awalnya niatnya buat tolong. Ternyata ini yang gue dapet. Oh ya sudah. Sikat. Kunyah setulang-tulangnya. Gue disebut Serigala Pantura karena gue dari dulu kalau ngunyah orang masih setulang-tulangnya gue kunyah. Ini urusan apa? Nggak jelas. Gua disidik aja belum, terbukti bersalah aja belum, penyidik aja belum manggil-manggil sama gua, mungkin karena bingung alat buktinya nggak kuat, ya kan? Ya emang kagak terjadi, gimana mau dipaksain? Proses hukum berlaku, pasti berlaku, dan gua nggak akan tinggal diam. Intinya untuk kali ini gua yang penting gua udah disclaimer kemarin ya, ini pertempuran yang demi Allah. Bener-bener sampai sekarang hati nurani gue itu nolak Mas, karena gue sampai sekarang masih menyimpan rasa terima kasih sama mereka. Cuman karena MTI ini isinya bukan cuman Rian Mahendra dan berpengaruh ke kepercayaan rekan-rekan gue, terus orang-orang yang hidup di MTI kasarannya, gue juga bertanggung jawabkan sama mereka. Mas, tanggung jawab lu mana kalau lu nggak ngelakuin tindakan? Kita ini kan hidup dari lu. Jadi terpaksa gue lakukan serangan balik, karena kalau nggak begitu ntar enakan Mas, ngoceh wos kagak ada buktinya ya kan. Makanya nggak akan ada kata damai, saling lapor ya Mas berarti lah. Nggak, bukan saling lapor, bahasanya gue defend lah Mas, karena apa yang mereka omongkan kan cuman satu hal yang gue akui bener gue lakukan dari semua opini mereka atau tuduhan mereka. Satu, gue menghindari somasi mereka. Memang sengaja gue hindarin 2 kali gue disomasi, sengaja. Karena apa? Kalau gue datengin dikira gue takut sama mereka. Ntar ujung-ujungnya mereka ngajak negosiasi, ntar ujung-ujungnya ngeluarin angka. Wah, gue nggak mau. Makanya 2 somasi mereka gue cuekin. Gue bilang sama yang nganterin, kalau emang apa yang lo omongin ini bener, lo laporan ke polisi. Gue cuma akan ngomong penyidik. Bukti-bukti gue kasih penyidik. Kita ketemu di penyidik aja. Nggak lewat kayak gini gue. Buat gue, bukannya gue nyepelin somasi, bukan. Cuman gue nggak mau aja diintimidasi dalam hal-hal kayak gini. Ini Rian Mahendra, bukan musuh-musuh lu yang kemarin yang lu caplok terus diem tiba-tiba hilang, ya kan? Nggak, ini Rian Mahendra. Gue, tapi yang jelas, kalau gue secerah ini, seceria ini dan sesemangat ini, karena semua hal yang mereka tuduhkan buat gue itu fitnah, playing victim, fitnah, terus apa lagi ya? Kenapa aku sama PO X itu berakhir kerjasamanya? Karena buat aku 1 sampai detik ini pun Mas, jujur aja demi Allah ini ya, saya itu masih menyimpan rasa terima kasih yang sangat luar biasa besar sama mereka, karena tanpa bantuan mereka pun MTI nggak akan lahir secepat itu pada saat itu. Makanya semua bentuk ketidakenakan atau ketidaknyamanan atau semua bentuk perkara perselisihan dan lain-lain yang menurutku, walaupun menurut saya ya pribadi, kalau kita lihat dari akad kontrak dan lain sebagainya, itu benernya saya ini pihak aslinya pihak korban. Nanti kalian akan suatu saat akan tahu sendiri ketika sudah selesai masa penyidikan, karena ini kan semua berkas-berkasnya udah mulai masuk ke penyidikan. Jadi aku nggak bisa berbicara banyak karena itu hubungannya substansi. Jadi
aku nggak pernah ngomong ke media sekalipun kenapa alasan akhir hubungan kerjasama kami itu berakhir, dan kenapa saya pindah keluar dari sana juga. Saya juga nggak bisa ngomong, karena kalau saya ngomong itu pasti nanti akan menjatuhkan marwah salah satu pihak, dan nggak bagus. Makanya buat saya pertempuran ini aslinya pertempuran yang sampai detik ini hati nurani saya itu nolak. Tapi karena MTI ini isinya bukan cuman Rian Mahendra. MTI ini isinya bukan cuman Rian Mahendra, bukan cuman Andi, bukan cuman Amri, bukan cuman siapa. Ini banyak orang yang nyupport. Banyak orang yang hidup di sini, walaupun hitungannya puluhan, tapi buat aku ini banyak. Dan mereka semua meminta pertanggungjawaban kepada aku sebagai pelindung mereka, kasarnya. Supaya ini diluruskan, karena kalau enggak, ini akan jadi bola liar. Bola liar itu kan enak kalau arahnya ke sini ya. Kalau arahnya ke mana-mana kan nanti nama keluarga besar juga jadi tercoreng dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan, walaupun saat ini saya belum bisa menunjukkan bukti-buktinya karena hubungannya masih berkaitan dengan penyidikan polisian ya. Satu hal yang bisa saya pastikan, semua tuduhan yang mereka tunjukkan kepada saya itu benar-benar tuduhan tanpa dasar. Buat saya itu fitnah. Buat saya itu pembunuhan karakter. Entah motivasinya apa, saya nggak ngerti. Kenapa acara sesakral itu yang harusnya jadi acara launching promo jalur baru, kenapa harus diisi dengan hal-hal yang menurut saya secara etika moral ini nggak baik. Karena dengan begini orang akan menilai. Kita ini kan orang-orang yang hidup di dunia transportasi ini punya etika moral yang nggak tertulis. Setiap bentuk perselisihan kita di lapangan, kita selesaikan di lapangan. Setiap bentuk perselisihan kita di dalam internal, kita selesaikan di internal. Belum pernah ada sejarah. Makanya saya itu bingung, ini benernya pengusaha bisa atau bukan. Kenapa sejak saat saya keluar bulan apa sih? Sekarang logika aja deh. YouTube itu kan jadi alat bukti ya. Dalam artian itu adalah jejak digital. Kalian bisa lihat sendiri kapan MTI mulai berjalan, mulai operasional. Ya kan? Tanggal 24 Juni. Ya, 24 Juni itu kita trial, Mas. Trial itu apa, Mas? Uji coba armada. Bis kan baru selesai painting ya. Tanggal 24 kita nyatakan buat jalan. Setiap bentuk kerusakan bus itu kan ada dua tipe ya, dua macam ya. Sesuatu yang terlihat dari luar dan yang nggak terlihat dari luar. Iya kan? Ya. Makanya kita yang udah terlihat dari luar sudah kita benahi. Yang dirasakan yang nggak kelihatan dari luar, ibaratnya mungkin kompresor dalamannya kayak gimana, mungkin dryer dalamannya kayak gimana, mungkin kampas koplingnya dalamannya kayak ini kan hal yang ada di dalam dan tidak terlihat. Ini makanya dibutuhkan trial. Berarti tanggal 24 Juni kita trial. Ya. Bulan Juli tanggal 1 kita niatkan buat ini pra operasional. Namanya bis baru buka, baru jalur baru buka ibaratnya. Kita kan berarti perlu adaptasi jalur kan. Ya kan, pengenalan jalur. Juga karena jatuh cinta, insan sepertimu seindah bidadari.